Oke, kita bicara tema yang menarik sekali di minggu kemarin terkait dengan diblokirnya banyak sekali situs-situs yang diblokir oleh Kominfo. Dan pada tema kali ini adalah saya mendukung PayPal diblokir Kominfo. Wah, ini biar nanti pasti disangka saya ini buzzer gitu ya, adalah buzzer pemerintah, banyaknya ngomong gitu ya. Enggak, ini adalah ada logika berpikirnya, ada beberapa hal yang menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Suatu kejadian kita tidak bisa selalu menganggap bahwa ketika tidak sesuai dengan cara kita berpikir maka disebut salah, dan ketika sesuatu yang benar kita pikir adalah benar belum tentu juga benar gitu. Jadi mari kita berdiskusi bersama, semoga mendapatkan suatu pencerahan baru terkait dengan konten mendukung PayPal diblokir Kominfo pada video kali ini. Oke, kita akan mulai saja pada video kali ini. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Apa kabarnya buat Anda semua? Pada video kali ini kita berbicara hal yang tidak secara langsung berbicara mengenai keuangan, namun sebenarnya ini overlap karena kita berbicara mengenai PayPal gitu ya. Tentunya bagi orang yang pernah melakukan transaksi di eBay, bertransaksi di Amerika, maka tentunya pasti sangat familiar terkait dengan PayPal. Karena PayPal ini boleh dibilang metode modul pembayaran, metode cara pembayaran yang jauh lebih tua yang ada di dunia dan dikenal secara luas jauh hari sebelum uang elektronik ada di Indonesia. Jadi jelas saja banyak orang yang seperti saya sudah terbiasa menggunakan PayPal di luar negeri untuk melakukan transaksi, dan ada juga yang mendapatkan pembayaran di sana. Jadi ada beberapa juga yang mungkin menjadi orang yang dibayar melalui PayPal karena bekerja sama dengan YouTube-nya, bekerja sama secara monetisasi, yang dibayar bukan melalui AdSense, yang dibayar melalui transfer, tapi juga menggunakan mitra, dan itu juga biasanya menggunakan PayPal. Jadi tentunya ada banyak pihak yang merasa quote unquote dirugikan ketika PayPal diblokir, dan ada situs-situs lain yang juga diblokir. Kita akan bahas pada video kali ini. Oke, ini baru berita seru. Apakah Anda sudah tahu ada situs-situs terkenal yang mengalami pemblokiran, di mana Kominfo memblokir aplikasi Steam, Epic Games, Dota, Amazon, PayPal, Yahoo, Bing, Steam, Dota, CS, Go Battle, dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan informasi yang tanggal 37, maka seperti Bing itu sudah dibuka karena sudah terdaftar gitu ya. Tapi ada yang diberikan kesempatan, misalnya PayPal dalam waktu 5 hari harus sesegera mungkin bisa untuk ditarik uangnya karena akan kembali diblokir, katanya seperti itu gitu ya. Nah, ada juga yang bertanya, loh kenapa kalau sudah daftar emang masa nggak boleh gitu. Nah, itu juga sesuatu yang perlu belajar lebih jauh terkait dengan hal blokir dan tidak sebenarnya. Nah, apa dasarnya memblokir? Nomor satu adalah karena tidak terdaftar di pendaftaran sistem elektronik atau disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik PSE. Nah, silakan Anda mengakses di pse.kominfo.go.id, di mana ada SE yang terdaftar, sistem elektronik yang terdaftar, ada SE yang dihentikan sementara, ada SE yang dicabut. Pertanyaannya, apakah ada dasarnya sebenarnya terkait dengan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik ini sehingga bisa memblokir dari situs-situs atau aplikasi-aplikasi berbasis website yang akhirnya sekali ini kita tidak bisa mengaksesnya lagi. Nah, sebenarnya dasarnya adalah pada poin kedua yaitu adalah terkait dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2019. Jadi peraturan ini sudah lumayan lama ya, kalau kita duduk di tahun 2022, maka sebenarnya sudah 3 tahun bahwa keluar dari peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yang mana salah satunya contohnya adalah bagaimana cara proses pengamanan data, dan di mana data-data pribadi dan juga data center harus ada di dalam sistem pusat data yang ada di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya ketika ada sistem elektronik yang memang ada di Indonesia, maka harus mengikuti standar dan ketentuan seminim-minimnya. Kita bisa mengetahui bagaimana yang tercantum pada PP Republik Indonesia nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah,
Kenapa akhirnya dilakukan blokir sebenarnya? Karena merujuk kepada peraturan sebagai bentuk perlindungan atas penyalahgunaan data. Ya, kita juga pernah dengar terkait dengan berbagai macam penyalahgunaan data yang bisa terjadi. Karena pada hari ini data adalah aset baru ya, new gold ya, yang bisa di mining, yang bisa di-explore lebih jauh. Kalau ternyata seluruh data kita akhirnya terjadi kebocoran dan ada di dalam status internasional, berarti kan sebenarnya pada akhirnya kita dirugikan. Contoh sederhana, pernah nggak membuka website, setelah buka website tiba-tiba di sosial media kita diiklanin berbagai macam yang berhubungan dengan barang setara atau website tersebut kembali melakukan pengiklanan. Nah, apakah kita mengizinkan untuk hal itu terjadi? Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin coba diblokir atau dibatasi ataupun diatur. Sehingga secara tidak sadar maka itu sebenarnya kita sudah terjadi utilisasi atas data kita. Nah, jadi semua sistem elektronik yang terdaftar pada PSE adalah apakah boleh beroperasi? Nah, ini adalah hal yang menarik. Seperti yang diambil pada tempo.co, Twitter, Kominfo mengatakan domino QQ itu adalah permainan bukan judi. Silakan download. Ini adalah tulisan dari Tempo Bisnis ya. Tapi di sini menyatakan bahwa situs judi online diduga daftar PSE, Kominfo itu permainan kartu biasa. Jadi kita baru berpikir gini loh, kalau gitu sekarang apapun asal mendaftar pada PSE maka boleh beroperasi dong di Indonesia. Dan diambillah suatu statement ini dijadikan sebagai sebuah tweet gitu ya. Nah, yang juga harus kita perhatikan adalah ada perubahan dari cara kita mensubmit PSE dulu dan sekarang. Pendaftaran PSE sendiri sejak masuk pada aplikasi OSS saat ini justru terjadi secara instan langsung jadi. Sehingga ketika kita submit bisa kita selalu segera terdaftar dan masuk ke dalam PSE tersebut ya, PSE lingkup privat gitu ya. Dulu sekitar tahun 2017 ya ketika saya mengajukan PSE, pendaftaran PSE jauh lebih ribet dan ada SLA-nya waktu tunggu sekitar 1 minggu. Sehingga proses approval menjadi lebih terfilter dengan baik. Mungkin dengan kita melakukan proses yang seperti zaman dulu, maka proses filtering itu akan menjadi jauh lebih sulit bagi website-website yang mungkin ragu antara ini adalah website yang benar dan tidak, maka akan dikaji lebih jauh. Tapi kalau untuk saat ini, karena PSE itu sendiri sudah ada pada OSS, sebenarnya trade-off-nya cepat, tapi ya kadang-kadang jadi seperti itu. Ada yang harusnya diatur pada pihak lain, sehingga akan ada keterlambatan dari proses mempelajarinya. Sama terjadi pada beberapa aplikasi robot forex yang akhirnya hari ini rame. Robot forex tersebut menyalahgunakan data PSE untuk mereka berjualan. Di mana secara PSE-nya ternyata adalah penjualan hardware, adalah penjualan komputer. Tapi ternyata dijadikan sebagai dasar jualan bahwa sistem ini sudah terdaftar pada PSE. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini adalah dikarenakan ketika berada di dalam sistem OSS pada saat ini, justru bentuk pendaftarannya tidak lebih terfilter lebih baik dibandingkan tahun 2017 lalu. Ini sebagai catatan bahwa seharusnya mendaftarkan sistem elektronik bila ingin menjadi lebih selektif perlu dilakukan bukan hanya asal bisa mengakses OSS dan bisa terdaftar dengan cepat. Fungsi pengawasan juga perlu dilakukan lebih detail. Jadi di poin ini sebenarnya saya coba membandingkan pendaftaran PSE zaman sekarang dengan PSE zaman dulu. Seperti itu. Nah, judi berbasis elektronik masih mudah diakses loh, ya. Padahal peran aktif membuat situs perjudian terblokir masih belum terlaksana dengan baik. Dan sebenarnya yang namanya situs perjudian itu panjang ceritanya. Sudah ada UU ITE, ada juga judi togel itu juga masuk ke dalam perjudian pidana, lalu juga masuk ke dalam KUHP gitu ya. Jadi kita mesti mengakui bahwa sebenarnya pemerintah tidak menginginkan adanya situs-situs perjudian seperti ini. Jadi jangan salah paham, karena ketika aplikasi begitu sangat banyak, misalnya kita hari ini mendownload sebuah aplikasi permainan blackjack di Play Store, apakah itu artinya judi? Kan mungkin tidak akan bisa langsung dikatakan semua permainan kartu adalah judi. Artinya jadi salah juga. Tapi kan bagaimana kalau yang begitu banyak ini dalam waktu tertentu harus mendaftarkan, maka proses filteringnya juga akan jadi masalah, betul nggak? Nah, itu yang juga perlu perhatian gitu ya. Kalau filteringnya menjadi sangat gampang,
secara otomatis nanti akan menjadi bulan-bulanan ketika seperti di iklan ini, Domino QQ itu adalah permainan bukan judi, jadi silakan download, nanti akan digeneralisasi seperti itu. Nah, jangan jauh-jauh juga, gimana dengan situs berbagi film bioskop bajakan? Ini sistem elektronik juga yang notabene sebagai pembajakan, betul nggak? Ini kan sistem elektronik dalam bentuk website, dan hari ini masih merajalela, dan bentuknya IP, dan terfilter kena melalui mesin pencari. Apakah mesin pencarinya juga yang akan di blacklist? Undang-undang hak cipta nih kenanya. Jadi beda nih, kena hak kekayaan intelektual. Yang seru, di situs bagi film bajakan juga berisi iklan perjudian. Artinya ini jadi double kacau. Jadi artinya ini sebenarnya sangat-sangat perlu untuk dilakukan tindakan. Namun beberapa waktu lalu ketika ramai dilakukan penertiban, akhirnya ketika kendor, ya balik lagi. Sama ketika kasus COVID naik, aplikasi Peduli Lindungi kembali lagi digalakan, tapi ketika turun mungkin agak kendor. Ya, jadi kembali lagi kepada kita juga sebagai orang yang pada sehari-hari menjadi masyarakat seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya PayPal jadi salah apa? Apakah Kominfo mengganggu bisnis orang maunya sengaja biar bisnisnya mati di Indonesia? Karena PayPal tidak mendaftarkan bisnisnya, bukan aplikasinya saja di Indonesia. Nah, mari kita coba lihat websitenya. Jadi ketika kita melihat websitenya, ternyata dengan menggunakan PayPal ID saja, kita mendapati bahwa mengajukan permohonan lisensi berdasarkan Undang-Undang Layanan Pembayaran yang dengan dukungan Otoritas Moneter Singapura, bukan ada di Indonesia. Jadi artinya PayPal itu paling dekat mengikuti peraturan dari Singapura, di Indonesia tidak. Berarti sebenarnya secara bisnis apakah terdaftar di Indonesia? Tidak. Kalau aplikasi bisa didaftar nggak melalui OSS? Mungkin bisa. Tapi kalau bisnisnya tidak terdaftar, maka aplikasi terdaftar tapi bisnisnya tidak terdaftar pun akan tidak bisa membuat PayPal sebenarnya resmi beroperasi di Indonesia. Loh, selama ini bagaimana? Yes, dengan era percepatan informasi, dengan keterbukaan dan kemudahan, kadang-kadang selalu terjadi dua hal ya teknologi itu ya. Artinya nyaman, artinya bisa tidak aman. Ya, semakin tidak aman berarti semakin nyaman. Biasanya begitu. Semakin tidak nyaman berarti aman, akan menjadi begitu. Nah, kalau kita melihat dengan percepatan teknologi, maka yang terjadi adalah ya kadang-kadang percepatan teknologi ini akan melakukan menabrak dengan banyak aturan. Bisa saja adanya aturan dan pasti aturan itu datang terlambat, dan contohnya adalah seperti aturan keuangan terkait dengan yang ada pada PayPal. Ya, saya tidak akan berbicara mengenai PayPalnya, namun saya akan coba berbicara mengenai salah satu sistem transfer dana di dunia remitansi. Contohnya adalah Wise. Bisa saja PayPal mengadopsi sistem bekerja sama dengan perusahaan keuangan di Indonesia. Misalnya dengan remitansi yang ada di Indonesia, atau bisa membuka bisnisnya di Indonesia sebagai perwakilan gitu ya. Ya ada juga yang seperti itu. Misalnya adalah perusahaan Wise ya, dulunya ini namanya tidak sependek ini gitu ya. Baru saja melakukan rebranding, transfer Wise berubah menjadi Wise, bekerja sama dengan Bank Sahabat Sampurna. Di sini akhirnya mendapatkan entity karena berpartner dengan lokal, ada lokal partnernya. Nah, itu suatu hal strategi yang baik gitu ya. Nah, apa yang dikejar dalam keuangan sebenarnya, sehingga selain harus mendaftarkan aplikasinya juga harus mendaftarkan bisnisnya. Ya pastinya pertama membuat pembayaran dan penerimaan dana lebih mudah di tracking, agar tidak mudah dilakukan pencucian uang dan pendanaan terlarang, let's say seperti terorisme dan juga perdagangan manusia misalnya seperti itu kan yang paling dikecam di seluruh dunia. Sehingga dengan ini bisa lebih terfilter atau melalui lebih jelas secara KYC-nya, maka ini akan menjadi yang dikejar oleh dalam industri keuangan. Nah, tentunya kedua perihal aspek yaitu mengenai perpajakan. Ya, pastinya ada orang yang bilang, wah ini pasti memang karena ingin mengejar perpajakan. Ya, tidak. Kalau kita duduk sebagai PP 71 tadi, artinya adalah aspek keamanan data kita. Tapi kalau kita kejar dalam sudut pandang keuangan, yang mau dikejar adalah terkait dengan APU PPT, anti pencucian uang dan terorisme. Ya, yang terakhir adalah bagian dari perpajakan. Sehingga itulah yang membuat kenapa perusahaan harus terdaftar secara aplikasi di Indonesia, ataupun juga harus juga terdaftar dari segi lisensinya harus jelas ini kemana, seperti itu. Dalam keuangan, kita perlu mendaftarkan aplikasinya, juga mendaftarkan bisnisnya. Masih ingat terkait dengan kasus binary option?
Nah, ini juga menjadi sesuatu yang akhirnya masalah di Indonesia besar, menyangkut beberapa nama besar di Indonesia yang akhirnya merugikan banyak pihak. Masih ingat juga kasus robot trading? Masih ingat juga kasus pinjaman online yang merampok data pengguna, yang kalau misalnya satu orang tidak dibayar, yang ditelepon seluruh yang ada di phonebooknya, sehingga malah menghilangkan nyawa. Nah, hal ini yang sebenarnya mau dicegah. Tapi ya PayPal nggak gitu dong, kan sudah besar gitu ya, betul, perusahaan Om Elon gitu ya. Karena nggak gitu ya apa susahnya mendaftar dan bermitra kalau berbisnis dengan benar. Mungkin memang ketika kita berbicara mengenai sudut pandang gaming gitu ya, maka mungkin yang dikejar adalah dari sistem aplikasinya. Tapi jangan lupa saat ini gaming juga ada banyak sekali transaksi pembayarannya. Jadi dengan saat ini kalau ada sistem transaksi pembayaran di situ, apakah sudah menggunakan cara-cara yang proper? Gitu. Itu juga menjadi sesuatu yang menjadi perlu review. Lagi pula pada beberapa kejadian justru balance PayPal di Indonesia menjadi tidak bagus secara kurs karena tidak ada partner legal dan resmi. Mari kita dukung bisnis dan aplikasi yang bagus dan benar untuk bisa datang ke Indonesia menjadi legal agar kita bisa menikmatinya secara maksimal. Ya, maksudnya adalah bukan juga mendukung pemerintah, tapi juga ketika sesuatu tidak ada sistem punishment-nya, kadang kita berusaha untuk santai-santai aja. Ya, kalau yang namanya STNK mati ya udah, tapi kan kemarin tiba-tiba rame, oh ya katanya mau dimatikan. Mungkin tiba-tiba ada banyak tuh yang ngebela-belain untuk perpanjang gitu ya. Nah, kenapa juga meskipun akhirnya adalah katanya hoax gitu ya, tapi tetap saja kadang-kadang kita perlu lebih disiplin sehingga pada akhirnya semua yang dilakukan, aturan itu kan sebenarnya dibuat untuk menjaga ya. Tapi kalau yang lebih repot ya kalau kita bisa menyalahgunakan seperti itu. Jadi harapan saya sih saya rasa menjadi suatu hal yang bagus dengan selektif. Dan yang kedua adalah memang kadang-kadang mau cepat tapi mau selamat ya harus mau menjadi trade off-nya ketika agak lambat agar bisa lebih terfilter dengan baik. Karena pada beberapa kejadian juga sudah kebobolan, PSE malah dijadikan senjata untuk jualan barang-barang yang salah. Tentunya itu kan sesuatu yang bikin malu juga kan. Ya, jadi semoga pada video kali ini kita bisa melihat dari aspek bisnis, dari aspek keuangan, juga dari aspek legalitas, sehingga kita menjadi orang yang bukan gampang menjustifikasi benar dan salah hanya dalam satu sudut pandang saja. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.